Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan kembali taklim kitab hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-10. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, yakni untuk meningkatkan, menambah keimanan, takwaan dan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-10, al-hadisul ashir, at-tayyibul halalu syartul qabul. Makanan yang baik, yang halal, itu syaratnya diterimanya amal ibadah kita, syarat diterimanya doa kita. Ini penting ya. Nah, udah dibuka semua, udah. Nah, ini yang sering Abi sampaikan ya. Ada dasarnya, hadisnya sahih Bukhari Muslim, ya kan? Jadi kamu semakin tahu ngaji, nanti semakin hati-hati, semakin baik. Ya, orang itu semakin tahu jadi semakin insya Allah hati-hati. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah, inna Allaha thayyibun, baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah sungguhnya baik, tidak akan menerima, layak Allah orang bakal menerima sapa Allah illa thayyibah, angin kang bagus, kang baik, bergizi kalau makanan. Ya. Jadi Allah itu thayyib, layak balu illa thayyibah, hanya mau menerima yang baik-baik, tidak menerima yang tidak baik. Maka kita harus menjadi orang baik, menjadi berperilaku baik, berpakaian baik, makanan yang baik. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, wa inna Allaha, lan setunya Gusti Allah iku amara perintahkan sapa Allah al-mu'minina ing pira-pira wong mukmin bima kelawan barang amaru kang wis merintah sapa Allah bihi kelawan ma al-mursalina ing pira-pira utusane Gusti Allah. Pira-pira utusan. Faqala, maka mengika sapa Allah taala malu Allah taala, ya ayyuhal rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhal rusulu, kalau rasulun mufrad, rusulun apa? Jama apa rusulun ini? Jama taksir, ya. Jama taksir. Kalau jama mudzakkar salim, jama muannas salim, itu jelas tandanya. Ya, wawu ada nun ya atau nun, tapi jama muannas salim alif dan ta di akhir. Tapi kalau jama mudzakkar salim, jama taksir itu ada rumusnya. Ya, rasulun mufrad, rusulun apa? Jama taksir. Kata Allah, wahai para rasul, kulu makanlah kalian semua minat thayyibati saking barang kang bagus-bagus, wa amalu lan ngamalaken sapa sira kabeh sholihah ingkang saleh. Jadi Allah perintahkan kepada para rasulnya, kepada para nabinya, agar memakan sesuatu yang baik, yang halal, yang bersih, jangan yang kotor, yang najis dan yang haram.
Walaupun sedikit haram jangan, apalagi haram banyak. Saya mah dikit doang. Ya, tetap aja akan jadi masalah di perut kita, di akhirat kita. Ya. Nah, itu Allah juga perintahkan wa qala ta'ala kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hebo kang beriman. Alladzina amanu kang iman sapa alladzina dulu mangana sapa sira kabeh minat min thayyibati ma saking bagus-bagus barang rozaknakum kang paring rizki sapa isun ing kul ing sira kabeh. Orang beriman juga sama diperintahkan sebagaimana diperintahkannya para nabi dan rasul oleh Allah agar kita mengkonsumsi, menggunakan, memakan, meminum sesuatu yang halal, yang baik. Jangan yang haram, jangan yang kotor, ya, jangan yang najis, tapi yang bersih dan suci serta yang apa? Halal. Tuh. Al-Baqarah ayat 172. Summa dzakara rajul, summa dzakara rajul yutilu safar ash'asha. Aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya Rabbu ya Rabbu. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Masyaallah. Ngeri kalau begitu ya. Jadi kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan, rambutnya panjang dan kusut. Tahu kusut? Rambutnya enggak rapi. Dia melakukan satu perjalanan, ada seorang laki-laki, Rasul sebutkan, Rasul ceritakan yang rambutnya itu panjang dan kusut. Tahu kusut? Rambutnya kusut. Ya muddu yadayhi ila sama. Dia ngangkat tangannya begini. Ya, memanjangkan tangannya ngangkat. Ila sama ke langit. Ya Rabbu, ya Rabbu. Kata laki-laki itu berdoa. Ya Rabbu, ya Rabbu. Wa man'amuhu haram. Tapi utawi manganane rajul haramun iku haram. Wa masyrabuhu lan minumane rajul haramun haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, nyarapnya juga nyarap makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mau dikabulkan, bagaimana mau diijabah baginya doanya. Tuh ya. Jadi sering Nabi sampaikan, kalian jangan mengambil barang yang bukan punya haknya. Ini resikonya. Ya. Allah perintahkan kepada orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasulnya agar makan minumnya, pakaiannya yang halal. Apa resikonya? Bagaimana makanan kalau itu haram masuk perut kita, dipakai, diminum oleh kita, digunakan oleh kita, kita berdoa, kita sholat. Bagaimana sholat kita, doa kita diterima oleh Allah? Di bulan Ramadan Allah buka seluas-luasnya ampunan Allah. Allah buka selebar-lebarnya doa akan diijabah. Tapi tidak akan diterima sepanjang perut kita isinya yang haram. Tidak akan diterima sepanjang minuman kita minuman yang haram. Tidak akan diterima kalau kita pakai pakaian yang haram. Baik, doa kita, sholat kita, puasa kita belum tentu diterima kalau sumbernya dari yang haram. Na'udzubillah min. Beratnya ya. Nah, kita harus jaga, kita hati-hati kalau bukan hak kita, bukan milik kita, jangan kita ambil.
Jangan kita makan, jangan kita minumnya kecuali atas izinnya pemiliknya. Ini hati-hati, ya. Ini harus hati-hati. Kita dikasih jatah dua. Ada jatah punya yang lain diambil sehingga orang lain hanya satu, kita jadi tiga, nggak boleh. Satunya ada hak orang lain diambil sama kita. Itu doanya tidak akan diterima sebelum kita minta halal sama orang yang bersangkutan, sama teman kita, sama saudara kita. Bagaimana orang yang korupsi uang rakyat, beras rakyat, minyak rakyat, BBM rakyat, dikorupsi ratusan triliun, bagaimana itu? Mau diterima doanya, mau diterima puasanya, mau diterima ibadahnya. Sesuap nasi, seteguk air saja, kalau itu haram masuk ke dalam perut kita, itu akan menjadi penghalang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun di bulan suci Ramadan, sekalipun di bulan suci Ramadan, sekalipun di tengah malam, sekalipun dia sedang puasa, doanya bagaimana mau diterima? Maka nafi butunikum haram, selama dalam perutmu, dalam pakaianmu itu ada yang haram. Hati-hati. Makanya mestinya pejabat sebelum jadi pejabat tahu hadis ini. Tidak akan diterima doa orang, tidak akan diterima sholat orang, puasa orang, siapapun sepanjang yang dimakan, yang diminum, yang dipakai adalah barang haram. Na'udzubillah. Maka puasa mendidik kita bukan hanya menghindar yang haram, tapi menghindar yang halal yang belum waktunya. Benar? Ya? Makan makanan kita, minum minuman kita boleh dimakan, diminum, tapi kalau belum maghrib apa? Boleh nggak? Boleh nggak? Itu belajar. Apalagi yang haram, yang halal saja. Puasa itu al-imsak, menahan diri dari yang halal, bukan yang haram. Dari yang halal yang belum waktunya. Makan boleh, tapi ntar maghrib bagi yang puasa. Minum boleh, nanti kalau maghrib. Itu yang halal, apalagi yang haram. Maka pendidikan yang sangat luar biasa dari ibadah puasa ini, mendidik kita menghindar yang halal kalau belum waktunya, istri kita, tapi kalau belum waktunya ntar nunggu habis maghrib. Ya, makanan, minuman dan yang lain. Apalagi yang haram, yang halal pun harus kita jaga, hindari kalau belum waktunya. Nah itu ya. Jadi itu makanan haram itu menjadi racun buat kita dan menghalangi diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Al-Quran banyak sekali tentang masalah halal ini, ya kan? Tentang masalah halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya orang-orang siapa saja, wahai manusia, makan dan minumlah, gunakanlah semuanya yang halal di muka bumi ini dengan halal dan baik. Gitu. Jadi jangan asal kita seperti itu. Ya. Fana yustajabu lahu istifan wa qala wajib ta'ajjubi wal istif'adi wa laysa sarihan istihalatil istijabati wa man bil kuliyah. Sementara doa umuhul ibadah li'anna ad-da'iya innama yatullah inda tiqai amalihi mimman siwahu wa dhalika haqiqatut tauhid wal ikhlasi wal ibadata fawqa. Sementara doa adalah otaknya, intisarinya ibadah. Ya, doa itu intisari dari semua ibadah. Yang setiap orang yang berdoa itu
berdoa kepada Allah saat memutuskan angan-angannya, cita-citanya dari selain Allah. Maka dia berdoa kepada Allah, hanya harapannya Allah, tapi kemudian Allah menolaknya. Mau kemana kita berdoa? Ayo. Allah menolaknya. Kata Allah, saya tidak terima doa kalian karena kalian suka makan barang haram, makan BBM, makan solar, makan pertamak, ya, makan timah, malah makan semuanya. Dikorupsi, minyak goreng dikorupsi, beras dikorupsi, tower dikorupsi, telur dikorupsi, semua dikorupsi. Coba, masya Allah, bagaimana bangsa Indonesia mau dijabah oleh Allah? Ya, na'udzubillah min dzalik. Oke, itu pejabat. Bagaimana kalau kita sama? Nggak boleh juga. Mendingan lebih baik meminta. Saya nggak punya duit, saya duitnya habis, saya pengen beli ini, minta tolong, boleh nggak? Kalau boleh, alhamdulillah. Nggak boleh, ya tolong bantu saya. Mendingan terus terang jadi orang, ya, daripada mencuri. Hadis yang ke-11. Jadi hati-hati dalam hal makanan, ini penting. Makanya habis sering nasihatin itu, ya, kalau kamu nanti tahu hadisnya, sekarang udah tahu hadisnya, udah tahu ayatnya, ya kan? Hati-hati terhadap hal yang bukan miliknya. Nemu aja makanan, nemu martabak. Misalkan nih, wih martabak, nemu di lemari orang, ya bukan nemu, itu ada yang punya. Taruh di jalan, nemu martabak, itu jangan diambil dulu. Kalau kita nggak sanggup ngumumin ke lingkungan masyarakat itu siapa yang punya, udah biarin aja. Kalau mau kita ambil, kasih ke orang. Kalau ada orang yang punya, minta sama kita ganti. Itu sodakohnya kita beri kritik, kita sodakoh omongan, kita ganti tanggung jawab. Kalau kita nggak mau tanggung jawab, ya udah jangan diambil. Apalagi ngambil martabak ya di tempat yang jual nggak bayar. Wih, nemu martabak, ngambil pergi, ya itu preman namanya, ya bukan nemu, digerobak nemu. Baca aja. An-Nabi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhu. Qala habibtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa Nasai. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Sayyidina Ali itu mantunya Rasulullah, putranya Abi Thalib. Abi Thalib itu apa? Mamangnya Rasul, adiknya Bapak Abdullah. Jadi sepupu, ya. Jadi mantu Rasulullah Sayyidina Ali. Jadi Ali punya anak namanya Hasan, sama Husain Al-Hasani wal Husaini, ya. Yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Dia berkata, Nabi itu Rasulullah SAW, saya ingat pesan Rasulullah, saya menjaga nasihat Rasulullah SAW, apa? Dakma yaribu kaila malaya, lakukan, kerjakan sesuatu yang kau yakini. Tinggalkan mayaribuka, sesuatu yang membuat kamu ragu. Jadi kalau mau terhadap sesuatu yang ragu, ya, kecuali sudah benar kamu malas, itu lain. Ini ragu, mau ke sana apa enggak, ke sana enggak, tinggalkan. Kalau kita ragu, lakukan saja, pindah ke sesuatu yang lain yang kita tidak ragu. Dakma yaribuka ila malaya ribuka, tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu, ya, ila malaya ribuka, menuju sesuatu yang kamu tidak ragu.
mancing empang sana apa empang sini ya, tapi empang sana ragu, banyak ularnya misalnya, tinggalkan, karena itu membahayakan. Sini mah memang sedikit ikannya tapi gak ada ularnya, nah pindah sesuatu yang tidak berbahaya. Di sana apa di sini ya, di sana banyak ikannya, di sini sedikit ikannya. Oh ya, ambil yang tidak ragu. Di sana nggak ada ular, di sini nggak ada ular. Ambil yang kamu yakin mana. Oh ya, dalam segala hal sesuatu. Sholat 2 apa 3 rakaat, 2 apa 3 rakaat, ambil yang pasti. 2 rakaat itu pasti, kalau 3 belum tentu. Kalau kita ambil 2 udah pasti. Tapi kalau kita ambil yang 3 belum pasti, maka kudil akal, ambil yang tersedikit, yang paling sedikit. Kalau kita ragu sholat 2 apa 3, 2 apa 3, ambil 2. Kalau 3 belum tentu, kalau 2 udah pasti. Karena ragu antara 2 dan 3. Ya, kalau 2 udah pasti. Kalau 3 belum pas. Dah mayari buka ilamala. Ya, jelas. Tadi wudu kentut enggak, ragu. Kentut enggak, batal enggak ya. Tadi kentut enggak, kan suka begitu, ya kan Fadilah? Benar kan? Suka lagu gitu enggak? Udah anggap aja kentut, ya. Wudu lagi aja. Tapi juga tadi nggak ada yang teriak saya kentut. Pertama nggak bunyi, kedua nggak bau. Yakin nggak kentut dari awal ngaji sampai sekarang. Ya udah, ambil, berarti nggak batal, nggak kentut, berarti punya wudu. Tapi batal nggak ya? Oh, belum wudu batal apa enggak ya? Belum. Nah, benar nggak? Batal nggak? Kamu udah wudu belum? Ya, itu nggak wudu. Jangan bilang batal nggak. Ya, batal atau batal enggak itu kalau punya wudu. Kalau nggak punya wudu, ya udah nggak usah ragu, itu mah pasti wudu. Mau kentut nggak kentut, kalau nggak punya wudu tetap wudu kalau mau sholat. Hadis yang ke-11 tanggung ya, ke-12. Tadi 11, sekarang 12. Hadisnya dikit-dikit. Al-istighalu bima yufid. Orang Islam itu harus sibuk dengan sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat. Jangan sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah memberikan ridho padanya. Berkata Abi Hurairah, orang Rasulullah SAW, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Iku setengah saking kebagusan Islamnya awak-awakan, tarkuhu ta ninggal mar'i ma imbaran la ya'nihi kang ora manfaat apa ma imar mar'i. Hadisun hasanun wa tirmidzi wa ghairuhu. Ada. Di sini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kata Kanjeng Nabi, ya, di antara kebaikan seseorang adalah orang itu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya menuju sesuatu yang ada manfaatnya. Itu top. Kalau kita sudah mampu membedakan ini ada manfaatnya, ini nggak ada manfaatnya, kemudian kita mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kemudian melakukan sesuatu yang ada manfaatnya, itu namanya Islamnya hebat. Jadi seseorang disebut muslim yang baik, yang sempurna, salah satunya apabila dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, melehkan semalam suntuk nggak karu-karuan, ya, gaple, satu sampai subuhnya kesiangan, ada manfaatnya nggak? Nggak ada manfaat.
Mendingan tidur, bangun sebelum subuh, ya sholat berjamaah itu manfaat. Ngobrolnya nggak ngobrol yang manfaat, kecuali ngobrolnya ngobrol manfaat, bahas agama, bahas masyarakat, zikrul ibadah, membahas yang lain-lain, ngobrolnya itu maka jadi manfaat. Ini ngobrol nggak rumah-rumah, ya ngerasain orang dan sebagainya. Ya. Kenapa makanya nomusoil ibadah? Tidurnya orang puasa ibadah, sepanjang niatnya untuk ibadah, menghindar dari hal yang mengurangi nilai-nilai puasa, maka lebih baik itu. Tapi lebih baik kita melek, kita beribadah, kita bekerja, beraktivitas yang lainnya. Itu kalau ideal. Tapi tidur pun bisa menjadi ibadah karena dia meninggalkan tarkul muharramat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Tidur itu manfaat daripada melek bikin maksiat. Paham? Melek bikin maksiat, tidur bikin pahala. Milih mana? Enak mana? Enak daripada melek bikin maksiat. Tapi kalau melek bikin ibadah, tidur, tidur mah nggak ada maksiatnya. Orang tidur maksiat nggak, insya Allah. Ya, lebih baik melek ibadah. Nah itu pilihan. Jadi orang Islam yang baik itu adalah orang yang bisa apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ngapain melek sampai jam 12, akhirnya subuh ngaji ngantuk, udah tidur aja dari jam 9 atau jam setengah 10 tidur. Niat untuk besok ngaji gak ngantuk, niat besok biar subuh bangunnya gampang, itu tidur dia pahala. Maka sering kami katakan, nah ini hadisnya. Jangan kalau niat jam 11, jam 12 ngobrol ngakan airnya, subuhnya bangunnya susah, giliran bangun juga ngantuk terus. Jadi tidurnya, meleknya akhirnya maksiat. Muslim yang baik enggak begitu. Dia mampu memilih mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang manfaat dan tidak manfaat, mana yang berfaedah dan tidak berfaedah. Itu Muslim yang baik. Jadi terukur Muslim yang baik itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, sebaik di antara muslim ya adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik untuk dunianya, manfaat dunia nggak ada, manfaat akhirat nggak ada, tinggalin. Itu namanya lahu, cuma-cuma, sia-sia. Nggak manfaat pahala nggak ada, manfaat rezeki nggak ada, ngapain? Udah mendingan tinggalkan. Nah itulah prinsip orang Islam yang baik. Maka Rasulullah, para sahabat selalu demikian. Tidur sore nggak apa-apa, malam bangun. Karena malam lebih berarti dia bisa bangun lebih awal, lebih sehat, lebih segar karena dia udah tidur sore. Tapi sorenya untuk deres, untuk baca Quran, untuk sholat, untuk ngaji, untuk diskusi agama yang nggak apa-apa. Ya, itu kebaikan, asal subuhnya juga tidak ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi di hadis ini pendek-pendek semua. Yang pertama, hindari yang haram, cari yang halal. Ya, tinggalkan yang diragukan, menuju yang diyakini. Ketiga, meninggalkan yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, menuju sesuatu yang ada manfaatnya dan faedahnya. Demikian taklim hadis Arba'in Nawawi. Di hadis tersebut mudah-mudahan sekali lagi selain menambah wawasan ilmu pengetahuan kita, juga menambah keimanan ketakwaan kita, dan kita bisa dalam praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.